Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ela Ulansari, PPG Daljab 1 Gelombang 2 Universitas Kanjuruhan Malang. Assalamualaikum Bu Arnel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah semua baik dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, untuk pagi hari ini, apakah ada dari kalian yang tidak masuk sekolah? Alhamdulillah semuanya masuk, semuanya sehat ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ayo, pada pagi hari ini siapa yang berani memimpin berdoa teman-temannya? Saya Bu. Ya, Dadung, silakan. Di tempat duduknya gerak. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga pembelajaran pada pagi hari ini nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Anak-anak, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca Pancasila sebagai wujud rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Ayo, untuk pagi hari ini siapa yang bergiliran membacakan Pancasila dan memimpin teman-temannya di depan kelas? Ya, beri persilakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam musyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji murid. Demi kehormatan ibu ayah dan sekolah. Kami harus bersikap dan bercakap sosial. Ya, terima kasih dari anak-anak. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu wajib atau lagu nasional sebagai wujud rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Nah, untuk pagi hari ini nanti kita menyanyikan lagu nasional atau lagu wajib yang berjudul Indonesia Pusaka. Nanti kita bersama-sama menyanyikannya dengan iringan lagu yang ada di layar
semuanya nyanyi, tidak ada yang ngomong sendiri ya, Cak. Indonesia tanah air beta, usaha Barinas Jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia ibu pertiwi, kau puja, kau kasihi, tenagaku bahkan pun jiwaku, kepadamu rela ku beri, kepadamu rela ku beri. Alhamdulillah, lagu Bajul sudah kalian nyanyikan dengan baik. Untuk selanjutnya, sebelum Ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan berpesan sedikit kepada kalian, yaitu untuk selalu menjaga kesehatan tubuh, yaitu dengan cara gimana, Kak? Makan makanan yang bergizi. Selain itu, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, contohnya kalau di kelas, yaitu piket bergiliran secara rutin. Selanjutnya, Ibu akan tertuju pada materi pada pagi hari ini, yaitu masih dengan tema 5, yaitu tentang ekosistem, ya. Subtema 3, keseimbangan ekosistem, yaitu hari ini materi tentang mata pelajaran IPS dan bahasa Indonesia, yaitu tentang kondisi geografis Indonesia serta ringkasan sebuah cerita non fiksi. Dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu 1, setelah mencermati sebuah cerita non fiksi, nanti kalian dapat menyebutkan pokok pikiran serta informasi penting dalam sebuah cerita non fiksi dengan tepat. Yang kedua, setelah menyimak penjelasan guru melalui PPT, kalian dapat menyusun sebuah ringkasan dari cerita non fiksi tadi yang sudah kalian cari ke pokoknya terlebih dahulu. Yang ketiga, tujuannya setelah mengamati peta, nanti
geografis Indonesia serta pengaruhnya dengan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi secara benar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, nanti kalian dapat menyajikan informasi penting tentang kondisi geografis di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan komunikasi secara tepat. Nah, pada pagi hari ini tadi kita masih membahas tema 5 ya. Sekarang kita membahas sedikit tentang materi yang kemarin kita sudah mempelajari tentang ekosistem. Yang dimaksud dengan ekosistem kemarin apa ya? Hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, komponen-komponen yang tersusun di dalam ekosistem itu apa saja? Komponen biotik dan komponen abiotik. Yang dimaksud komponen biotik kemarin apa saja? Komponen yang berasal dari makhluk hidup. Kalau yang dimaksud dengan komponen abiotik, apa? Komponen yang berasal dari benda mati. Nah, contohnya komponen biotik kemarin apa saja? Terus kalau komponen abiotik contohnya apa? Batu, terus ya, alhamdulillah ternyata kalian masih ingat tentang materi yang kemarin. Nah, sekarang coba perhatikan wilayah proyektor. Itu ada 2 gambar. Nah, nanti dengan menggunakan peta kita dapat mengetahui kondisi geografis sebuah negara termasuk penampakan alamnya. Sekarang coba bertanya, di gambar di proyektor itu penampakan alam apa baca itu gambar apa? Gunung dan pantai. Sekarang bertanya, nah, di daerah gunung atau pegunungan itu biasanya penduduknya itu bekerja sebagai apa ya? Kebunan, bercocok tanam, atau kalau di daerah sekitar pantai? Terus menjual ikan lagi. Misalnya menjual baju atau dijadikan sebagai apa pandai tempat wisata. Nah, selanjutnya ini ada sebuah cerita televisi atau televisi tentang mengenal letak geografis Indonesia. Ayo, siapa dari kalian yang berani membacakan teks di atas? Ya, silakan. Indonesia
geografis merupakan letak suatu daerah atau negara yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Nah, Indonesia itu terletak di 2 benua dan 2 samudra. Benua apa tadi? Benua Asia dan benua Australia. Dan diambil oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti apa? Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Papua Nugini. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara 2 benua dan 2 samudra. Sekarang guru tanya, apa toh isi dari cerita atau teknologi yang kalian baca tadi? Membahas tentang apa ya? Mengenal letak geografis Indonesia. Isinya apa ya tadi? Letak geografis apa merupakan apa? Apa letak suatu daerah atau negara? Ya apa? Yang kenyataannya ada di permukaan bumi. Dan tadi Indonesia terletak di apa ya? Ada di 2 apa tadi? Benua dan di 2 samudra. Nah, benua yang ada di Indonesia tadi apa? Apa benua Asia dan benua Australia. Dan diambil dengan 2 samudra. Samudra apa ya? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, ini kan kadang kesulitan baca apa itu isinya cerita itu, kalau kepanjangan kan sangat bingung toh. Nah, biar mempermudah sampean mengetahui isinya, isi dalam cerita tersebut, sampean bisa meringkasnya atau membuat ringkasan. Nah, apa toh? Sama kan bingung baca ringkasan ki apa toh? Ringkasan itu apa ya? Apa penyajian karangan atau peristiwa panjang dalam bentuk yang singkat atau efektif. Jadi nih cerita yang panjang ini dibuat lebih singkat. Nah, langkah-langkahnya cara menyusun ringkasan itu apa? 1, sampean harus membaca cerita tersebut dengan seksama untuk mengetahui dan memahami isi bacaan. Nah, setelah membaca dengan seksama, sampean menuliskan ide pokok dalam setiap paragraf. Kemarin sudah dibahas ide pokoknya apa kemarin? Apa ya? Sampean cari ide pokok. Ide pokok itu biasanya berada di apa? Awal paragraf. Nah, setelah itu, setelah sampean menemukan ide pokok itu, sampean menyusun ide pokok setiap paragraf itu menjadi paragraf baru. Nah, itu nanti bentuknya sudah sebuah ringkasan. Nah, sekarang coba dari cerita non fiksi tentang mengenal letak geografis Indonesia tadi, coba kalian ringkas. Nah, caranya seperti yang Guru terangkan tadi, sampean mencari ide pokok setiap paragraf, lalu menggabungkannya tiap paragraf tersebut menjadi paragraf yang baru. Coba dikerjakan sendiri-sendiri, Guru kasih waktu 5 menit dari sekarang. Nanti kalau masih bingung, tidak apa-apa, nanti dibahas bersama-sama. Sudah selesai apa belum ya? Ayo diteliti lagi, nanti dibahas bersama-sama. Nanti yang bisa angkat tangan, nggak bisa takut, nanti dibahas bersama-sama. Ada yang masih bingung? Yang masih bingung boleh tanya nih ya, sebelum kita bahas bersama-sama.
Sudah selesai ya? Ya, sekarang ayo kita bahas bersama-sama. Tidak usah takut salah. Coba sekarang Bu Guru tanya, apa toh ide pokok dari paragraf ke-1? Siapa yang bisa? Ya, Adila. Ya, betul. Ide pokok paragraf ke-1 yaitu letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Sekarang, apa ide pokok dari paragraf kedua? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Ya, Hendra, apa Hendra? Letak Indonesia yaitu di antara dua benua dan dua samudra. Sekarang Bu Guru tanya, apa ide pokok dari paragraf ketiga? Siapa yang bisa? Ya, di mana apa Dok? Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdapat lebih dari 17.000 pulau. Nah, dari ketiga ide pokok tersebut kalian bisa menggabungkannya dan nanti akan menjadi paragraf yang baru, yaitu yang disebut dengan ringkasan. Cerita yang awalnya panjang tadi sudah menjadi singkat. Nah, sekarang siapa yang berani membacakan ringkasannya? Ya, dari coba. Ya, jadi ringkasan dari cerita di level tadi yaitu letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Sampai di sini tentang materi ringkasan. Sebelum Ibu membahas materi selanjutnya, kalian sudah bahas atau belum? Sudah jelas atau belum? Sudah? Nah, agar kalian lebih jelas, coba kalian perhatikan video di layar proyektor, yaitu tetap masih cara meringkas cerita non-fiksi. Jangan diperhatikan agar nanti kalian lebih jelas. Ya, semua memperhatikan. Ya, jadi ringkasan dari cerita ini yaitu letak geografis. Ayo semua memperhatikan ya.
tadi video pembelajaran tentang cara meringkas teknonutrisi. Ulangi lagi, cara meringkas teknonutrisi itu awalnya pada membaca cerita tersebut dengan seksama. Yang kedua, setelah kalian membaca dengan seksama, kalian mencari ide pokoknya setiap paragraf. Selanjutnya, menyusun ide pokok tersebut menjadi paragraf baru. Itu nanti wujudnya sudah menjadi ringkasan, sudah menjadi cerita yang lebih singkat. Sekarang coba perhatikan peta di layar proyektor. Itu peta negara mana, Cak? Indonesia. Oleh itu ada warna hijau, biru, coklat. Dan itu nanti ada pengelompokannya. Ada warna yang termasuk daratan, ada warna yang termasuk daerah perairan. Dan warna daratan itu biasanya warna hijau, kuning, coklat muda, dan putih. Kalau warna perairan itu biasanya cenderung ke warna biru muda atau biru tua. Nah, ini kondisi geografis Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI merupakan negara kepulauan. Nah, pulau-pulau itu terbentang dari Sabang sampai apa, Cak? Perhatikan ya. Nah, ini sekarang letak geografis Indonesia. Pulau-pulau besar yang tersebar di wilayah Indonesia antara lain apa ya? Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Secara geografis, itu tadi dibahas lagi, Indonesia terletak di antara apa? Dua benua dan dua samudra. Benua apa tadi? Benua Australia dan benua Asia. Terletak di antara dua samudra, yaitu apa ya? Samudra India dan Samudra Pasifik. Nah, dari kondisi geografis tersebut, kita bisa menentukan aktivitas penduduk di daerah tersebut. Misalnya aktivitas penduduk di dataran rendah. Apa yang kamu ketahui tentang dataran rendah? Dataran rendah apa ya? Suatu permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang lebih dari apa? Kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Aktivitas penduduk di dataran rendah biasanya apa, Cak? Pertanian, terus perdagangan, peternakan. Lek di daerah sampean iki termasuk apa, Cak? Dataran rendah. Nah, aktivitas penduduknya kebanyakan apa, Cak, kalau di daerah sini? Petani, lagi pedagang. Nah, selain di dataran rendah, juga ada aktivitas di pantai. Apa yang kamu ketahui tentang pantai, Cak? Pantai adalah apa? Yang terdiri dari dan terdapat di daerah pesisir pantai. Dan biasanya aktivitas penduduk di sekitar pantai itu bekerja sebagai apa, Cak? Terus ada tambak. Biasanya juga pantai itu digunakan sebagai area pariwisata. Nah, sampai di sini tadi ya, sebelum guru melanjutkan, ini sampai perhatikan sebuah video pembelajaran tentang kondisi geografis negara Indonesia agar kalian semakin mengerti dan paham. Ayo semuanya menghadap ke layar proyektor. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kondisi geografis negara Indonesia. Mari kita simak penjelasannya.
Ayo semua memperhatikan ya, agar nanti kalian mengerti kalau ditanya bisa. Serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak astronomis berpengaruh pada zona iklim dan zona waktu di Indonesia. Keadaan alam bangsa Indonesia sangat beragam dan bervariasi, mulai dari laut, pantai, dataran rendah, lembah, bukit, hutan, pegunungan, sampai gunung. Batas wilayah negara Indonesia dapat dilihat dari posisinya. Sebelah utara, Laut Banda. Timur, negara Papua Nugini. Selatan, Samudra Hindia. Utara, Laut Filipina. Pulau Papua adalah pulau yang terletak di utara Australia dan Perhatikan saja, nanti soal-soalnya ada di materi yang sudah diterangkan tadi dan juga ada yang berada di dalam Pantai Bakau, video. Pantai Kaironi, dan Pantai Pulau Buen. Dataran rendah yang ada di Pulau Papua antara lain dataran rendah pesisir Arafura, dataran rendah pesisir Transvaal, dan dataran rendah pesisir Teluk Papua. Nama-nama gunung di Papua antara lain Gunung Puncak Jaya, Gunung Puncak Trikora, Gunung Puncak Idenburg, Gunung Dom, Gunung Grabaro, dan Gunung Yamin. Demikian penjelasan tentang kondisi geografis negara Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Nah, sebelum Bu Guru membagikan soal LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok, Bu Guru mau bertanya terlebih dahulu. Materi apa saja dong Cak, yang ada dalam video tadi? Tentang apa Cak? Kondisi geografis negara Indonesia. Terus tadi negara Indonesia itu berada di apa Cak? Apa berada di dua benua dan dua samudra. Benua apa tadi? Asia dan Australia, dan samudra apa? India dan Pasifik. Membahas tentang kondisi geografis Indonesia. Apa lagi? Negara Indonesia terbentang dari apa tadi? Sabang sampai Merauke. Pulau besar yang ada di Indonesia contohnya pulau apa tadi? Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sama membahas tentang apa? Aktivitas penduduk, pekerjaan penduduk di suatu wilayah. Di daerah dataran rendah tadi, penduduknya biasa bekerja sebagai apa? Di bidang apa? Ada yang di pertanian atau bercocok tanam, ada juga yang menjadi tukang, ada juga yang menjadi pegawai. Kalau di daerah pantai, pekerjaannya tadi apa? Nelayan, terus tambah, terus menjual ikan. Ada juga pantai yang dijadikan sebagai apa tadi? Lahan pariwisata. Nah, sampai di sini, materi sampai di sini, sampean sudah paham atau belum? Sudah tenang? Ini nanti kalau kalian sudah paham tentang materi pada pagi hari ini, Bu Guru akan membagikan LKPD. Nah, LKPD-nya itu nanti kalian kerjakan bersama-sama secara berkelompok. Nanti LKPD-nya dibagikan Bu Guru satu-satu, semuanya dapat. Tapi dalam pengerjaannya nanti dikerjakan secara berkelompok. Nah itu nanti apa tujuannya kok semua kok dibagi walaupun kerja kelompok? Tujuannya nanti setiap siswa walaupun tugas tersebut dikerjakan secara kelompok, semua harus tetap nulis, tetap mengerjakan. Tetapi jawabannya dalam satu kelompok itu sama.
nanti ya. Oleh karena itu nanti dalam berkelompok harus dikerjakan secara bersama-sama, kompak, gak ada yang rame sendiri, semuanya harus berpikir, harus mengeluarkan pendapat, ide satu teman satu dengan ide teman yang lain harus disatukan. Udah paham betul apa belum sebelum guru membagikan LKPD pada pagi hari ini? Sudah nah? Ayo, ini kenapa kok pada resu ini kenapa Kak? Kalau belajar itu harus tetap semangat, nggak pareng loyo, nggak pareng ada yang ngantuk. Karena tujuannya apa? Kok lek sampean iki belajar semangat, seneng, nggak loyo, nanti dalam menerima pelajaran sampean juga seneng. Nah, sekarang sebelum ibu membagikan LKPD, ayo sekarang kita melakukan ice drinking sebentar. Sampean tahu lagunya no? Video yang berjudul Kalau Kau Suka Tepuk Tangan. Sudah pernah dengar? Ayo sekarang kita melakukan ice drinking sebentar. Sampean biar tambah semangat, nggak loyo. Ayo semuanya berdiri. Nanti nyanyi janjian bersama-sama ya. Yuk sekarang kamu ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati ingat bumi. Yuk gerak semuanya. Kau suka hati berputar. Kau suka hati berputar. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati berputarlah. Kalau kau suka hati jangan nangis. Kalau kau suka hati jangan nangis. Kalau nyanyi udah. Mari kita lakukan. Kalau kau suka hati jangan nangis. Yuk kakinya digerakkan biar kamu gerak. Kau suka hati jangan boleh. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati jangan boleh. Kau suka hati jangan putar. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka
misal kalian tidak bisa, boleh bertanya. Nah, itu nanti LKPD-nya juga membahas tentang materi hari ini. Nanti disajikan sebuah cerita non fiksi, yaitu tentang Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Itu nanti sampean disuruh membuat ringkasan. Nah, caranya itu nanti sampean disuruh mencari ide pokoknya terlebih dahulu dan informasi penting yang ada di dalam cerita tersebut, lalu baru menyusun ide pokok tersebut menjadi sebuah ringkasan. Terus setelah itu nanti ada soal lagi. Jadi LKPD ini sampean disuruh menulis kondisi geografis yang ada di Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera. Sampean disuruh mencari pantai, gunung, sama dataran rendah yang ada di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Ayo sekarang boleh mulai mengerjakan. Nanti Bu Guru kasih waktu 15 menit dari sekarang. Yang tidak bisa boleh bertanya. Ayo dan kerjakan secara berkelompok. Ada yang tidak bisa, ayo kalau siapa yang belum bisa atau belum jelas boleh bertanya. Tidak usah kesusu kalau mengerjakan, dipikir ketenangan. Kalau bekerja kelompok itu dirembukan satu tim, saling bertanya, jawaban temannya satu dengan teman yang lain dirembukan dirembukan dahulu, nanti hasilnya baru ditulis yang mantap apa jawabannya. Tidak boleh bekerja sendiri loh ya, satu tim jawabannya harus sama. Ayo kelompoknya Dado bisa? Kelompoknya Rendra? Ada yang kurang jelas? Sudah jelas atau belum? Ini kelompoknya Beril sudah bisa apa belum? Kelompoknya Hawa sudah bisa? Yang sudah selesai diteliti lagi, tidak parah tersusu. Masih ada waktu nanti sebelum kita membahasnya secara bersama-sama. Nanti kalau sudah selesai semua, nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil jawabannya di kelompok. Nanti didiskusikan bersama-sama. Nanti tiap kelompok perwakilan maju ke depan. Itu kan juga ada petanya atau pecah. Itu kalian bisa melihat di peta itu ada tulisannya pulau di itu apa ada pantai apa, terus sungainya sungai apa. Kan udah jawab toh. Nanti udah kita Pulau Jawa, pertanyaannya tadi disuruh
sekali lagi. Tidak usah tersusu, masih ada waktu dah. Sama sudah buka, nanti apa kelompok yang mewakili kelompoknya siapa? Yang mewakili maju ke depan, nanti kelompoknya Dandung perwakilan kelompoknya bawah juga. Terus kelompoknya sama Angel perwakilan juga satu, kelompoknya Angel juga satu, dirumbukan nanti sopo satu kelompok si sampean suruh maju teman sampean sopo perwakilan nanti per kelompoknya cukup maju satu. Sudah ya? Nah, kalau sudah selesai, sekarang didiskusikan bersama sama salah satu perwakilan dari kelompok maju ke depan. Sekarang mulai dari Dandung membacakan hasil dari diskusinya, yaitu paragraf 1 itu pikiran utama sama informasi pentingnya apa dibacakan. Yang lain mendengarkan, nanti mendagami tidak apa-apa. Di pokok paragraf 1, Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Informasi penting untuk negara yang di atas pulau. Pulau seperti Indonesia disebut negara maritim. Ya, pindah dulu. Nah, pikiran utama dari paragraf 1 apa? Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan apa ya? Asia Tenggara. Kalau informasi pentingnya apa tadi? Apa betul negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara maritim? Sekarang kelompok 2 maju ke depan. Paragraf kedua itu pikiran utamanya apa dan informasi pentingnya apa? Silakan dok. Pikiran utama paragraf kedua, selain sebagai negara kepulauan yang maju berdasarkan kondisi geografis Indonesia juga merupakan negara agraris. Informasi penting paragraf kedua, negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Nah, jadi paragraf 2 itu pikiran utamanya apa ya? Selain sebagai negara kepulauan apa? Tentang maritim berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara apa? Agraris. Informasi pentingnya apa tadi? Negara agraris adalah apa ya? Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Sekarang kelompok 3 maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Paragraf 3 itu pikiran utamanya apa serta informasi pentingnya apa. Ayo Belen, silakan dok. Pikiran utama paragraf kedua adalah keberadaan negara Indonesia sebagai negara kota juga sangat menguntungkan. Informasi penting paragraf kedua adalah adanya dua musim, musim kemarau dan musim hujan, membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Nah, paragraf ketiga itu pikiran utamanya keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Nah, sedangkan informasi pentingnya adanya dua musim, yaitu musim hujan dan musim apa ya? Kemarau, membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Sekarang kelompok 4 maju ke depan membacakan ringkasannya yang sudah ditulis berdasarkan ide pokok yang sudah dicari. Ayo
Ringkasan berdasarkan cerita tersebut, disabilitas itu Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik, diantaranya bahwa negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya Indonesia juga merupakan negara agraris. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Menguntungkannya tadi apa? Membantu petani dan nelayan dalam bekerja. Alhamdulillah pada hari ini kalian sudah bisa mengerjakan soal LKPD dengan baik dan dikerjakan dengan benar. Sampai di sini sampean sudah paham betul apa belum ya? Sudah tenang? Ada yang belum jelas? Sudah jelas semua? Nah, kalau sudah jelas, ini nanti setelah ini Ibu membagikan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan, tapi sudah tidak berkelompok lagi. Mengerjakannya dikerjakan secara individu, secara mandiri, secara sendiri-sendiri. Nah, sebelum Ibu membagikan soal evaluasi tersebut, Ibu akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang sudah kalian pelajari. Nah, pada pagi hari ini tadi kita sudah mempelajari tentang apa ya? Pokok pikiran, terus informasi penting yang ada dalam paragraf, membuat ringkasan, terus apa ya? Belajar tentang kondisi geografis yang ada di Indonesia. Pada kondisi geografis tersebut berpengaruh terhadap aktivitas penduduk. Misalnya tadi di dataran rendah pekerjaannya kebanyakan petani, terus di pesisir pantai pekerjaannya nelayan, di dataran tinggi berkebun. Nah, di antara materi-materi tersebut mulai dari sampean membuat ide pokok, mencari informasi penting, terus membuat ringkasan, terus belajar tentang kondisi geografis Indonesia, itu sudah paham betul apa belum? Sudah tenang? Kalau sudah, sekarang Bu Guru akan membagikan soal evaluasi. Tidak boleh contekan ya, semua dikerjakan sendiri-sendiri, dikerjakan secara individu. LKPD-nya dikumpulkan dulu, nanti Bu Guru nilai ya. Ditumpuk di mejanya, tiap kelompok saja nanti yang ambil Bu Guru. Nanti kalau di soal evaluasi ada yang tidak jelas atau sangat bingung atau tulisannya itu kabur, boleh bertanya. Yang sudah menerima boleh dikerjakan. Nanti kalau ada soal yang tidak jelas, boleh bertanya loh ya. Tidak boleh dikerjakan ngawur, dikerjakan tenangan. Ayo bisa dikerjakan dari sekarang. Yang tidak jelas boleh bertanya. Ya tadi siapa? Yang tadi siapa? Yang terpotong? Yuk bisa mulai dikerjakan ya.
Dimas, ayo dikerjakan. Dan misalnya yang belum jelas atau tidak bisa boleh bertanya ya Cak, tapi tidak boleh minta jawaban, dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai Pak belum ya? Ayo coba diteliti sekali lagi. Nanti semua biar dapat 100, tidak boleh ngawur. Tidak apa-apa. Sudah selesai ya? Ayo diteliti sekali lagi. Sudah diisi semua atau belum? Nanti ada yang kelewatan, dicek lagi. Mulai dari nomor awal sampai Romawi 2 sudah ditulis semua, sudah dikerjakan semua apa belum? Dicek lagi. Sudah selesai Pak belum ya? Ayo coba diteliti sekali lagi. Nanti semua biar dapat 100, tidak boleh ngawur. Sudah ya? Nah, kalau sudah selesai, soal evaluasinya dikumpulkan, nanti yang mengoreksi Bu Elo dan besok akan belok lanjutan. Ayo yang lain dikumpulkan maju ke depannya. Ayo yang lain sudah semua? Udah dikasih nama semua ya? Sudah ya? Ya. Pelajari lagi, jadi nggak lupa dan tetap ingat jangan ditambah paham ya, dipelajari lagi, tidak boleh mainan HP terus, jadi kudu belajar. Nah, sama nanti malam sampean nyicil atau buka buku belajar materi untuk besok pagi, ya, belajar materi untuk besok pagi, yaitu mengenai dataran tinggi yang ada di semua pulau yang ada di Indonesia. Besok pagi dipelajari dan nanti malam kalian bisa belajar buka-buka dan besok pas punya pelajaran jangan sedikit sudah bisa. Nah, sebelum guru mengakhiri pada pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran yang sudah terima pada hari ini bisa kalian pahami betul dan bisa menjadi
yang belum dijemput, nanti nunggu orang tuanya sampai jemput. Kalian tidak boleh keluar pada sekolah, tetap di dalam lingkungan